tvRnews.com. Sebelum lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Apa kayak gini? Melebar kak mana tuh? Hubungan air. Warga sudah tidak tahan. PT Gin Musimas Group dianggap tidak memaksimalkan kinerjanya. tvRnews.com, Bantayan Mandain Hill Riau, 18 Desember 2023. Warga Bantayan sudah sangat tidak tahan atas kondisi yang memprihatinkan di daerah mereka. Ya, diantaranya Parit Pendawa 5, Parit Harapan Baru, Parit Mustika, dan Parit KSU. Berhubung dengan tidak maksimalnya kinerja PT Gin Musimas Group yang berdiri di wilayah mereka yang kini mengakibatkan perairan yang tidak terarah atau simpang siur. Kalau ini artinya pembuangan air ini tidak terarah, tidak jelas. Hama yang tidak teratasi akibat replanting perusahaan. Kumpai atau limbah dari perusahaan yang menumpuk di jembatan hingga membuat dua jembatan mereka roboh, membuat kondisi semakin buruk saat ini. Dengan adanya kejadian atau robohnya dua jembatan itu disebabkan karena kotornya kanal KBA atau kanal batas area atau wilayah perbatasan antar perusahaan dan pemukiman warga. Dalam artian, dikarenakan kanal itu kotor tidak pernah dibersihkan oleh perusahaan, maka rumput atau kumpai itu hanyut dengan derasnya air hingga tersendat di tiang jembatan, sehingga jembatan itu roboh. Dan seandainya KBA itu bersih dan terawat, maka yang akan turun itu hanya air saja, tak akan merobohkan jembatan. Kondisi semakin memburuk. Air dari perusahaan begitu mengalir deras dan merobohkan dua jembatan. Tim media meliput langsung ke lokasi 10 November 2023. Kondisi air yang begitu deras dan tak terarah serta tidak melewati kanal yang seharusnya dilewati. 29 November 2023 di kantor desa atau Langgandong yang saat itu dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat desa, Babinsa, Kapolpos, dan pihak perusahaan. Kesimpulannya, dalam rapat itu membahas replanting, penebangan kelapa sawit perusahaan yang terdampak ke masyarakat yang sangat buruk, hingga membuat perekonomian warga menjadi sangat buruk. PT Gin Musimas menyambut baik permohonan warga dan perusahaan berjanji akan membangun ulang jembatan yang roboh. Bantuan pupuk akan dimaksimalkan dan sesuai permohonan dari Sudiono, Kepala Desa Bantayan, kalau perusahaan diminta melakukan pembersihan di KBA terlebih dulu juga disanggupi oleh perusahaan tersebut. Dinas Perkebunan, Pak Wali juga ada menyampaikan via telepon, kami pun juga sebenarnya sudah Pak. Itu kalau memang mau seperti itu tidak ada masalah, nanti coba minta dilakukan kunjungan lapangan bersama untuk mengecekkan itu dengan dihadiri orang dinas perkebunan biar fair Pak gitu kan. Jadi tidak ada masalah untuk hal itu. Jadwalnya Pak kalau nggak ada halangan kemarin disampaikan insya Allah minggu depan Pak. Minggu depan. Jadi mengenai harinya nanti diinformasikan kembali karena masih mencocokkan waktu dengan tim yang akan turun Pak, kan itu ada tim khusus gitu. Jadi mereka akan melakukan pengecekan seperti apa kegiatan sekaligus mereview Pak kegiatan replanting yang kita lakukan. Namun pada tanggal 1 Desember dilakukan rapat kedua oleh warga dari perusahaan. Pihak perusahaan yang hadir mengatakan, kami akan memaksimalkan kinerja kami agar bisa lebih baik untuk masyarakat, tapi masih butuh pendalaman dan analisa yang akan dilakukan. Terlebih lagi, bulan Desember ini kita sudah memasuki musim hujan, ujarnya. Tanggal 18 Desember 2023, jam 1 siang di kantor tvRnews.com, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Tim media melakukan wawancara khusus sekaligus dengan beberapa orang tokoh masyarakat yang hadir. Imam Sukuryadi, tokoh masyarakat Parit Pendawa 5, Bahtiar, Ketua RT 030 Parit Harapan Baru, Yusman, Ketua RW 10 Parit Harapan Baru, Hairudin, tokoh masyarakat RT 029 Parit 3 Sekawan, Fahri
Rizal, Ketua Yayasan Al-Ikhlas Cabang Desa Bantayan Manda. Dengan saat ini, saya Cica Dinda bersama masyarakat Desa Bantayan, Kecamatan Manda. Ada Bapak Imam Soekardi, ada Pak Bahtiar, Pak Yusman, Pak Rizal, Pak Khairudin. Nah, terkait dengan situasi dan kondisi saat ini yang berhubungan dengan dampak kinerja PT KIN Musimas Group yang tidak maksimal. Nah, apa kesimpulan dari pertemuan ini, Pak? Kesimpulannya tentang masalah replanting, pembahasan replanting, penebangan sawit perusahaan yang berdampak ke masyarakat kami yang sangat buruk, yang sehingga mengakibatkan perekonomian masyarakat kami setempat sangat sulit saat ini. Nah, mengenai hama kumbang katanya di sana ya Pak ya. Ini apa aja nih dampaknya terhadap masyarakat? Ya. Kalau masalah dampaknya kumbang dari perusahaan itu mengakibatkan kebun masyarakat itu diserang kumbang-kumbang tersebut, dan akhirnya banyak yang mati dan ada yang rusak berat sekaligus ada yang rusak ringan. Nah, adakah solusinya nih Pak sampai saat ini? Sampai sekarang semenjak kita pertemuan di Langgadung tanggal 29 November yang lalu, saat ini nampaknya belum ada respon atau mengobati mana yang kebun masyarakat yang sakit itu. Jadi untuk masyarakat sendiri apa nih Pak alternatif saat ini? Sekarang masyarakat ini suaranya ramai. Saya sebagai tokoh masyarakat sekaligus mewakili RT Pendawa 5 memohon lagi sangat keadilan. Merasa masyarakat ini sangat dirugikan sekali karena buah kelapa yang tadinya 1000 mungkin sekarang tinggal 500 atau 400 biji. Jadi hal ini kalau berkelanjutan mengakibatkan mungkin tak makan lagi masyarakat. Jadi kemauan masyarakat sekarang ini kalau memang yang mati betul, yang sudah mati minta ganti berupa uang sebesar 650.000. Kemudian yang rusak berat yaitu minta ganti 400.000, sedangkan yang ringan minta ganti 200.000 rupiah. Itu berupa duit, tidak mau masyarakat dikasih pupuk atau racun. Karena yang sudah masyarakat ini dikasih racun, cuma kita mempunyai pangkal kelapa itu 600 pangkal, kita cuma dikasih 1 liter. Kemudian kemampuan 1 liter racun tadi cuma 50 rumpun. Kemudian yang sisanya itu tidak terpupuk. Maka anggapan masyarakat yang bodoh ini, kumbang itu bersembunyi yang tidak dipupuk tadi. Secara pendapat masyarakat, jadi sangat terancam. Sekarang ini masyarakat sangat risau. Maka pihak pemerintah, masyarakat memohon pemerintah yang terkait, kemudian PT yang terkait mengharap keluar masyarakat ini harus dipedulikan. Tapi untuk saat ini sudah ada tanggapan Pak dari pihak-pihak yang terkait ini? Nah, semenjak pertemuan di Langgadung tanggal 29 November itu sampai sekarang yang mati pun belum diobati. Belum diganti, ya belum ada, kesimpulannya belum ada sampai saat ini. Padahal kemarin itu berapa lama katanya untuk perjanjian untuk diganti ini Pak? Belum ada kepositifan, mungkin masih dihitung-hitung, disensus lah istilahnya, pangkal kelapa tadi disensus berapa jumlahnya. Jadi keluar ini 4 batang parit, yaitu parit Mustika, Pendawa 5, kemudian parit KSU, kemudian parit Harapan Baru. Nah, ini hama dari akibat penebangan ini tadi Pak ya? Iya. Nah, ini apakah semuanya merata ya Pak kena? Ya, seperti masyarakat yang diutarakan tadi, ada yang rusak berat, ada yang ringan, bahkan ada yang sehat. Rata-rata kena gitu ya? Ya, kalau yang parah sekali yaitu
tentang KBA itu 10 pokok masuk ke kebun masyarakat itu sangatlah parah sepanjangan perbatasan PT. Oke, tahan dulu Pak ya. Ya. Jadi kita juga dengar informasi tentang jembatan yang roboh di sana nih. Ada yang bisa menanggapi? Saya sebagai RW di Parit Harapan Baru RT 30 pada tanggal 9 bulan 11 terjadinya hujan tinggi. Pada satu malam sampai pagi hujannya kan. Jadi pada petangnya itu terjadilah ibarat kebocoran dari kanal-kanal perusahaan. Jadi akhirnya melempar ke jalan. Lagi pun sampai ke DPA yang tidak dicuci selama berapa tahun ini, 3 tahun kan, 4 tahun kan ini kan. Jadi kumpai itu lari keluar melanggar kekuatan arus dari air dari perusahaan, melanggar jembatan itu sebanyak 2 jembatan. Pertama jembatan PRT yang sudah baru dibangun sekitar sebulan. Jembatan baru ya? Iya. Roboh juga? Iya, roboh. Yang kedua jembatan alur yang Batanghari itu selama 1,5 tahun sudah direhab balik selama setengah bulan. Akhirnya habis semua. Ditumbur pompa yang besar dari kanal TBA tadi yang keluar, ditumbur air dari kanal apakah tersiar yang tercecer, yang tidak ada tempatnya pengeluaran lagi. Jadi itulah kejadian kebanjiran air keluar deras kan. Kenapa ini sampai limbahnya sampai ke sungai masyarakat ini Pak? Perusahaan itu mengeluarkan air di sungai kami. Dan ini sejak kapan ini Pak? Selama memang disitulah ya. Selama 20 tahun. Nah, dampak dari jembatan roboh ini sendiri seperti apa ini Pak? Jembatan Ya, jembatan roboh tentunya aktivitas masyarakat terbatas ya. Sekarang ini masyarakat memperhatikan kan anak-anak sekolah. Sebagian pakai tarik tali kan, pakai drum. Pakai drum. Iya, apakah itu tidak berbahaya untuk anak-anak? Oh, itu mungkin kalau untuk anak-anak mungkin berbahaya, ini jelas harus kuat kan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini masih dapat kita atasi kan. Cuma kami minta jangan berlarut-larutan kan dari perusahaan ini untuk menanggapi jembatan kami yang roboh sebanyak 2 biji. Dan apakah memang ini sudah sampai di perusahaan yang terkait laporannya? Laporannya sudah sampai. Dan tanggapannya seperti apa? Tanggapannya seperti belum ada kepastian kan. Sampai saat sekarang belum ada kepastian kan. Belum ada kepastian atau mungkin sudah nanti sekian tanggal sekian belum ada itu? Belum ada. Memang belum ada. Dan itu tentunya masyarakat di sana ya tahu itu limbah dari PT gitu. Iya. Tapi dari pihak PT sendiri apakah mungkin ada itikat baiknya untuk menggantikan seperti itu? Kalau perusahaan itu sebetulnya ada juga titik kebaikan. Karena yang jelas mengulur-ulur waktu kan, jadi kami ini sangat dirugi kan. Terlalu lambat kan nanti anak-anak kami yang sekolah tuh yang pakai apa nanti mana tahu kecelakaan lah kan, apakah siapa yang bertanggung jawab kan? Tentunya juga hubungan tentang anak sekolah. Ini Bapak ketua yayasan ya Pak ya? Iya. Nah, apakah tidak ada bantuan nih dari pihak yang terkait ini Pak pada yayasan? Berdirinya pendidikan sekolah kami mengenai pembelajaran itu sudah 2 tahun. Kami menumpang daripada PKK Ibu. Nah, jadi dengan kucuran dana dari pemerintah memang tidak ada sama sekali karena sekolah kami itu swasta dan juga ada kucuran dana dari perusahaan itu senilai 6 juta.
dan juga untuk dana itu tidak ada penjelasannya dan tidak ada serah terimanya kepada pihak yang menangani. Tapi itu ada bunyinya 6 juta Pak? Ada. Nah, jadi itu kemana nih Pak? Nah, di situ yang kami tidak bisa menjelaskan karena kemarin dibelanjakan sebagian ke alat-alat, sementara alat-alat yang dibelanjakan pun tidak bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk membangun gedung sekolah. Jadi kami berupaya sekuat tenaga beserta masyarakat dan RT setempat dengan cara bergotong royong menggali satu parit, dananya akan kami bangunkan ke gedung sekolah yang baru dengan semi permanen. Nah, itulah yang dapat kami kerjakan, hanya sebatas pondasi. Nah, dan juga untuk kelanjutan ini kami masih sangat berharap kepada pihak perusahaan untuk menanggapi kelanjutan pembangunan kami ini. Itu yang membelanjakan untuk alat-alat pembangunan di sekolah ini dari pihak PT atau dari masyarakat? Dari pengurus masyarakat. Dari pengurus masyarakat. Berarti uang tunainya itu diterima gitu? Iya, cuma serah terimanya tidak ada. Serah terimanya tidak ada, dan itu pun tidak mencukupi? Sangat tidak mencukupi. Nah, jadi seperti apa nih harapannya kalau Bapak, maunya Bapak untuk pendidikan ini? Harapan saya selaku Ketua Pembangunan untuk pendidikan anak-anak ini, yang pertama sekali untuk saat ini anak-anak kami sekolah sangatlah memperhatikan yang berkaitan dengan jabatan, dan yang keduanya kami sangat minta diperhatikan oleh pihak perusahaan karena pihak perusahaan ini akan ada sedikit kerjasama dan juga ada dana CSR yang akan dilimpahkan ke bidang pendidikan, tetapi kami belum jelas adanya. Berarti memang anggarannya itu ada, tapi belum ada penjelasan. Iya. Mungkin miskomunikasi atau barangkali memang belum tersampaikan aja gitu ya Pak ya. Dan juga mungkin karena kelemahan Tapi kami. itu berapa lama ini Pak? Sudah 2 tahun pendidikan ini berjalan. Cuman kami menumpang. Berarti kalau misalnya ditunggu lama ya 2 tahun ya Pak ya. Orang nunggu sejam aja tadi lama. Oke, baik. Nah, tadi juga ya, selain ada 2 jembatan yang roboh, dampak dari bendungan Kumpai ini Pak. Kumpai ini tadi kami juga ada dengar dari para 3 sekawan nih, pernah juga ya. Ini seperti apa nih kronologi semua? Jembatan saya ini sudah 3 tahun lama rusak jembatan saya ini. Sudah dilapor sama Pak Wali, sudah dilapor sama PT, sudah dilapor sama Pak Dukun, tapi belum ada tanggapan sampai sekarang. Dulu kami bikin jembatan pakai swadaya masyarakat. Belum pernah istilahnya pemerintah bantu kami jembatan kami ini, belum pernah PT bantu kami jembatan kami ini. Sekarang saya mohonlah perhatikan orang PT membantu kami. Kami harap orang 3 sekawan ini istilahnya dibantu sepenuhnya sama orang PT sekarang. Iya. Ini jembatannya roboh gara-gara apa nih Pak? Gara-gara ini PT. Iya. Berarti Kumpai. Apakah Kumpai yang sama dengan Pak Yusman? Iya, sama. Oh, karena di sana juga mungkin pasang surut ya? Iya. Begitu. Oke. Dan sampai saat ini di mana dong Kak? Belum ada jembatan. 3 tahun. Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun tidak ada jembatan. Sebenarnya mau apa tidak gitu ya? Iya. Ya, istilahnya PT sudah menanggupi, tapi belum ada tanggapan. Udah belum ada kejelasan. Kejelasannya gitu ya. Nah, jadi untuk saat ini jembatan yang digunakan apa nih Pak? Itu masyarakat mencari makan, untuk sarawakku, orang sembahyang, orang seberang. Jadi kalau tak ada istilahnya jembatan ini, bulan puasanya kami sunyi setiap pagi. Karena itu bertindak seperti itu. Perseberangan ya desanya. Nah, gitu. Orang yang cari makan upaya juga pakai telanjang itu, cari makan. Pakai sampah supaya pakai berenang. Itu kasihan kita itu. Berarti sampai saat ini belum ada jembatan lagi di Belum sana? ada. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Lapor sama Pak Wali sudah, sama RT sudah, sama dusun sudah, tapi sama PT sudah, tapi belum ada tanggapan. Berarti semua pihak belum ada yang menanggapi. Belum. Sekarang ini pemohon kan
di sana ditanggapi secepat ini, pemohon secepat ini. Sebelum puasa ini harus jembatan umrah ada. Oke, baik. Barangkali masih ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Saya sebagai masyarakat kemudian mewakili RT Pendawa 5 mengharaplah sama PT masalah kanal batas, kalau memang PT itu masih berupaya mengeluarkan air ke Sungai Tasik Bantean, mengharap lagi sangat harus membersihkan, janganlah masyarakat yang berkeluh kesah, harus PT yang peduli karena mempergunakan alur itu. Dan itu pun mempunyai kapasitas yang tak terlalu besar, sehingga PT ini harus memperbagusi bendungan-bendungan yang ada, karena bendungan ini nampaknya bendungan ini dari PT ini asal-asalan, asal ada hujan sedikit kemudian melimpah tak tentu arah. Itu yang dapat kami sampaikan. Boleh kita tambah lagi, Pak? Boleh, silakan, Pak. Bahas kan? Selama sudah beberapa tahun ini kami biasanya setiap tahun ada bantuan kan, bantuan ibarat kalau air kan, entah berapa kilo minyak, entah berapa kilo gula kan. Jadi pada tahun ini tadi sebetulnya ada 50 paket kata Pak RT kan, yang dibeli oleh perusahaan. Jadi yang dapat di daerah kami cuma 20 paket kan. Jadi yang 30 paket itu dikemanakan kan? Tak dapat kan? Jadi itu siapa yang bertanggung jawab kan? Sudah sampai. Ya, sudah sampai kan? Sesuai adik-adik merasa dipermainkan. Dalam pertemuan berdurasi 1 jam tersebut, kami simpulkan kalau warga masyarakat saat ini membutuhkan kepastian bantuan dari PT Kin Musimas Group yang tak kunjung tiba sesuai janji yang pernah diucapkannya saat rapat pertama. Sampai sekarang, sejak pertemuan 29 November lalu, belum ada respon atau mengobati kebun masyarakat yang sakit itu, kata Imam Sukuryadi, tokoh masyarakat yang juga mewakili RT Pendawa 5. Kami sangat memohon sangat keadilan. Kami merasa sangat dirugikan dengan peristiwa ini, tambahnya. Karena kelapa yang tadinya 1000, kini menjadi 500 atau 400 biji saja. Dan masyarakat juga minta ganti rugi berupa duit, tak mau dikasih lagi pupuk atau racun karena nggak cukup, katanya menambahkan. Terkait jembatan yang roboh, Yusman, Ketua RW 10 Harapan Baru, tanggal 9 November 2023, terjadi hujan tinggi semalaman sampai pagi. Hingga sorenya terjadi kebocoran pada kanal-kanal perusahaan hingga mengakibatkan kumpai-kumpai dari perusahaan di bawah arus hingga merobohkan 2 jembatan. Pertama, jembatan yang baru dibangun sebulan. Yang kedua, jembatan alur Batanghari yang sudah dibangun selama 1,5 tahun dan baru direhab balik selama setengah bulan yang lalu. Akhirnya habis semua, kata Yusman. Akibat jembatan roboh tersebut, ini masyarakat susah, sangat memprihatinkan. Laporan juga sudah sampai tapi juga belum ada kepastian. Sebenarnya etikat baik perusahaan itu sudah ada, tapi kami anggap mengulur waktu sehingga kami merasa sangat dirugikan. Terutama anak-anak sekolah yang kami khawatirkan kalau sempat kecelakaan siapa yang bertanggung jawab kan, kata Yusman. Kebetulan juga hadir Pak Rizal, Ketua Yayasan Al-Ikhlas, mengakui tidak ada kucuran dana sama sekali selama kami berdiri sejak 2 tahun yang lalu karena kami swasta. Namun ada pun kucuran dana dari perusahaan sebanyak 6 juta rupiah, tapi tidak ada penjelasannya atau tidak ada serah terima kepada pihak yang menangani. Dulu pernah diterima berupa barang, tapi barang itu juga akhirnya tidak bisa digunakan oleh pihak sekolah dan tidak bisa juga digunakan untuk pembangunan sekolah. Kami sangat mengharapkan pihak perusahaan untuk menanggapi kelanjutan dari pembangunan sekolah ini, kata Pak Rizal selaku Ketua Pembangunan Pendidikan atau Yayasan. Pak Rizal mengatakan juga berharap terkait jembatan yang roboh agar perusahaan menyegerakan kembali jembatan untuk anak-anak didik kami yang berangkat ke sekolah, dan juga untuk bantuan pembangunan sekolah agar bisa dimaksimalkan dan diberikan serah terimanya langsung ke pihak sekolah.
Khairuddin, tokoh masyarakat Parit 3 Sekawan. Parit 3 Sekawan membangun jembatan itu menggunakan swadaya masyarakat. Belum pernah pemerintah membantu kami, belum pernah perusahaan PT Gen Musimas membantu kami selama ini. Jadi kami mohon melalui kesempatan ini pula agar perusahaan agar bisa membantu kami. Jembatan Parit 3 Sekawan juga sudah roboh oleh kumpai dari perusahaan 3 tahun yang lalu. Hingga kini belum ada kejelasan untuk pembangunannya kembali, walaupun sudah berkali-kali dimohonkan. Sementara masyarakat sangat membutuhkan jembatan untuk perekonomian dan untuk pergi beribadah. Begitu Khairuddin menjelaskan saat diwawancara. Di akhir wawancara tersebut, Imam Sukuryadi menambahkan jika memang PT Gen Musimas masih ingin mengalirkan air ke Sungai Tasik Bantayan, hendaknya dipelihara dengan baik. Harus dibersihkan, buatlah bendungan yang jauh lebih baik, tidak asal-asalan seperti sekarang, katanya penuh harap sebagai tokoh masyarakat. Yusman juga mengatakan selama ini perusahaan biasanya telah memberikan THR kepada masyarakat berupa bahan sembako saat menjelang Lebaran. Namun tahun tadi tidak semua dapat. Kita menerima 50 paket dari perusahaan, tapi yang kami terima di desa cuma 20 paket saja. Jadi sebenarnya kemana 30 paket lagi? Dan siapa yang bertanggung jawab akan hal ini? Katanya berharap mendapatkan kejelasan persoalan ini dari perusahaan. Sementara di selang waktu bersamaan, Bahtiar Ketua RT 30 juga sangat memohon agar jembatan mereka kembali dibangun dan sangat berharap mendapatkan jawaban menjelang tahun baru ini, katanya penuh harap. Senin 18 Desember 2023 sekitar jam 5 sore, media mengkonfirmasi beberapa narasumber terkait persoalan ini melalui WhatsApp. Kepala Dusun Bantayan Askaldani menanggapi dan mengatakan bahwa pihak perusahaan sudah bertanggung jawab membangun kembali jembatan yang roboh dengan program CSR. Mengenai hama kumbang yang meresahkan masyarakat, Kepala Dusun mengatakan bahwa orang dinas perkebunan sudah turun untuk memeriksa kebun. Saat ditanya apakah sudah dibangun dan siapa saja orang dinas perkebunan yang datang, Kepala Dusun Askaldani belum memberikan tanggapannya melalui pesan singkat WhatsApp dari media. Kemudian media juga mengkonfirmasi Yono, Kepala Desa Bantayan Mandah melalui panggilan WhatsApp. Kami kemarin sudah mengadakan rapat untuk jembatan ditanggapilah oleh perusahaan. Tapi sebelum jembatan dibangun ulang, saya meminta perusahaan untuk melakukan pembersihan dulu di KBA atau kanal batas area agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi. Minggu depan pun sudah diagendakan saya akan duduk bersama dengan camat dan juga dengan perusahaan, ujar Yono, Kepala Desa Bantayan. Dan sudah diplanningkan juga oleh Kepala Desa Yono bahwa jembatan yang roboh tersebut akan bisa digunakan sebelum pergantian tahun. Sementara saat kami ingin konfirmasi Humas PT Gen Musimas Group, belum ada tanggapan. Chat kami belum dibalas. Anton, Cica, Jack Jamri dan tim bersama tvarnews.com. tvarnews.com